Selamat siang untuk saudara-saudara semua di tanah air. Ya, shalom, salam damai, salam nasional, salam pembebasan. Melanesia Barat pasti merdeka, Papua Barat pasti merdeka. Itu pasti. Mengawali percakapan live saya di hari ini. Saat ini waktu Virginia sekarang sudah midnight ya. Ini pergeseran waktu sekarang ya. Sudah 9 menit lewat ya, jam 12 malam. Jadi awal di 6 menit awal di tanggal yang baru, tanggal 12 Maret. Sedangkan saudara-saudara di sana, di negeri kami, di tanah air kami, di wilayah Pasifik, saudara-saudara sudah ada di hari tanggal 12 Maret. Hari ini tentu saudara-saudara telah mengikuti apa yang menjadi pesan kami dalam video message ataupun juga tadi beberapa menit yang lalu atau 1 jam yang lalu. Saudara-saudara juga telah mengikuti percakapan live dari salah satu pemimpin bangsa, Bapak Septinus Paiki selaku penanggung jawab dari peristiwa hukum proklamasi 14 Desember 1988 yang mana saudara dan saya, kita sebagai rakyat yang bersama-sama terus berjuang bahwa hari ini tanggal 12 Maret itu kita semua ya sebagai rakyat semesta bangsa Melanesia, rakyat Melanesia Barat, kita semua diingatkan tentang peristiwa bersejarah dari kematian seorang negarawan bangsa kita, pemimpin bangsa kita yang dipenjarakan oleh pemerintah kolonial, pemerintah penguasa Indonesia, yaitu Bapak Dr. Tom Waingga ya, almarhum Bapak Dr. Tom Waingga, yang adalah negarawan bangsa kita, ilmuwan, cendekiawan bangsa kita, negarawan bangsa kita ya, karena beliau menulis konstitusi negara kita, mempersiapkan kerangka kebangsaan, kerangka negara, pemerintahan yang mana saudara dan saya, kita sebagai rakyat yang memiliki, mendiami negeri kami, tanah air kami sebagai bangsa Melanesia, sebagai orang Melanesia, orang Papua Melanesia, sebagai rakyat Melanesia yang punya hak untuk hidup bebas di atas negeri kita sendiri. Sehingga proklamasi 14 Desember 1988 itu dilakukan di atas wilayah hukum tanah air kami, di mata rakyat, dan di hadapan pemerintah penguasa Indonesia yang saat ini menguasai negeri kami. Jadi Dr. Tom Waingga yang pemerintah Indonesia membunuhnya setelah menghukumnya 20 tahun penjara
Karena peristiwa hukum proklamasi 14 Desember 1988 terjadi di dalam tanah air di negeri kami, tanah Melanesia. Akibat dari peristiwa hukum proklamasi 14 Desember 88 yang adalah hak kebangsaan kami untuk merdeka di negeri kami, untuk berbangsa sendiri yang terpisah dari bangsa Indonesia, karena kami bangsa Melanesia, berpemerintahan sendiri, berpemerintahan Melanesia yang terpisah dari pemerintah Indonesia, dan bernegara Melanesia yang berbeda dengan negara Indonesia. Dari peristiwa hukum proklamasi 14 Desember 88 ini mengakibatkan negarawan bangsa kita, Dr. Tom Wainggae, harus dihukum selama 20 tahun penjara, dan akibatnya Dr. Tom Wainggae dibunuh. Dibunuh ketika sedang menjalani masa tahanannya untuk 20 tahun. Kalau di Afrika Selatan kita mengenal ada Nelson Mandela yang dihukum karena pemerintah apartheid untuk 27 tahun. Ya. Meskipun dalam kondisi yang kritis, tapi Nelson Mandela masih ada ada perhatian untuk kehidupan Nelson Mandela. Tidak ada niat jahat yang terjadi bagi Nelson Mandela. Termasuk Sanana Gusmao. Berbeda dengan pemimpin bangsa kita, berbeda dengan negarawan bangsa kita, Dr. Tom Wainggae yang dihukum 20 tahun penjara, setelah itu dibunuh. Jadi saudara-saudara sekalian, di hari ini, di hari bersejarah yang penting bagi saudara dan saya, apa yang generasi bangsa kita mau belajar dari perenungan mengapa kita menulis Dr. Tom Wainggae itu kenapa dibunuh. Jadi pertanyaan itu, mengapa Dr. Tom Wainggae harus dibunuh di penjara LP Cipinang, Jakarta? Dr. Tom Wainggae kan ada di dalam penjara. Sebenarnya kan seseorang yang kalau sudah ada di dalam penjara kan harus dilindungi oleh hukum. Apa ini kan kita alami sebagai keluarga, sebagai rakyat, sebagai satu bangsa. Bagaimana pemerintah Indonesia punya pemikiran yang berbeda, punya rencana jahat yang berbeda, sehingga akhirnya setelah Bapak Dr. Tom Wainggae dihukum 20 tahun penjara dan hidup di LP Abepura bersama dengan sejumlah mantan tahanan politik proklamasi 14 Desember 88 yang kurang lebih 70 orang itu. Mereka dipindahkan dari LP Abepura ke rumah tahanan militer Waena. Tinggal di rumah tahanan militer Waena untuk 1 tahun lebih. Setelah itu dieksekusi dan dipindahkan ke Jakarta, karena memang pemerintah Indonesia menyadari bahwa ketika Dr. Tom Wainggae dengan semua mantan tahanan politik proklamasi 14 Desember 88 berada di LP Abepura ataupun ditahan di rumah tahanan militer itu, perkunjungan setiap hari ke rumah tahanan militer atau LP Abepura itu penuh. Mahasiswa yang setiap hari mau datang mau melihat pemimpin mereka. Masa rakyat Papua, rakyat Melanesia dari pelosok kota Jayapura itu, setiap hari itu ada mau kerinduan mau datang, mau mengunjungi
negarawan mereka, mau mengunjungi pemimpin bangsa mereka, mau mengunjungi Bapak Tom Wangi hanya untuk mau berjabat tangan dengan pemimpin bangsa mereka. Dan pemerintah Indonesia melihat bahwa ini sangat berbahaya sekali kalau melihat setiap hari, setiap minggu ada pembekakan massa rakyat yang datang. Meskipun ya kita menyadari bahwa di era rezim Soeharto itu sangat sulit ya bagi kami sebagai seorang aktivis atau kami sebagai rakyat Papua Melanesia yang berjuang di era diktatornya Soeharto. Itu situasi kondisi politik yang membuat kita tidak bebas seperti apa yang saudara-saudara atau adik-adik kita orang alami di era reformasi hari ini. Ya, namun yang saya ingin share di sini bahwa di tengah situasi kondisi demikian, tapi bagaimana revolusioner dalam kota itu kita bangun. Bagaimana mahasiswa-mahasiswa kita komunikasi satu dengan yang lain, bagaimana pemuda, aktivis, sesama aktivis komunikasi satu dengan yang lain untuk bagaimana kita memberikan dukungan yang besar bagi pemimpin bangsa kita. Dan pemerintah Indonesia mengetahui itu. Dan akhirnya harus mau dan tidak mau, harus pindahkan Dr. Tom Wainggai dengan teman-temannya. Rombongannya dari rumah tahanan militer dipindahkan ke Jakarta. Dieksekusi secara diam-diam dan tidak ada kompromi. Dan memang ya kita pahami itu karena itu ada di dalam situasi kondisi politik di era rezim Soeharto, diktatornya Soeharto itu kan kita punya kehidupan sedikit berbeda dengan aktivitas di hari ini. Ya, seperti Jacob Rumbiak, Edison Waromi, Septinus Paiki, almarhum Albert Kaliele, Soni Moso, dan sejumlah mantan tahanan politik yang lain. Junus Wenda, itu kita belajar bahwa proklamasi 14 Desember 88 lahir, Dr. Tom ditangkap, itu ada sejumlah aktivitas atau aktivis dari beberapa daerah itu mereka ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Intelektual-intelektual muda yang jadi dosen di kampus Uncen, macam kakak tuan Edison Waromi, Bapak Septinus Paiki yang adalah pemimpin yang bertanggung jawab untuk peristiwa hukum proklamasi 14 Desember 88 di hari ini setelah Bapak Tom telah tiada. Ini kita belajar sama-sama bahwa Indonesia menyadari bahwa kalau membiarkan pemimpin-pemimpin ini hidup, itu sangat berbahaya. Sehingga kehidupan mereka itu dimonitoring setiap hari, termasuk kami. Kenapa? Kami berjuang bukan di hutan, atau kami berjuang di luar negeri, tapi kami berjuang di hadapan pemerintah Indonesia. Kami debat hukum dengan pemerintah Indonesia, dan itu Indonesia melihat itu terjadi antara negarawan bangsa kita, Bapak Dr. Tom Wainggai, tapi juga dengan sejumlah mantan tahanan politik yang lainnya. Perdebatan-perdebatan hukum itu kita lewati dalam proses peradilan dan pertanggungjawaban hukum untuk peristiwa hukum yang hari ini kita sama-sama mengenang bagaimana Bapak Tom Wainggai, oke, mereka telah membunuh beliau di penjara LP Cipinang. Tapi perjuangan bangsa itu tetap hidup hingga hari ini. Ada sejumlah pemimpin yang boleh menjual diri ke Jakarta, yang boleh menyangkal, yang boleh menjual hak kesulungan mereka.
ke Jakarta menjadi Judas Iskariot, pengkhianat. Itu ada. Kita belajar. Karena memang Tuhan Yesus saja dikhianati oleh murid-muridnya. Apalagi kita sebagai manusia. Pengkhianatan itu juga harus ada. Supaya penggenapan tentang bagaimana panggilan tentang kebenaran itu harus diceritakan. Generasi ganti generasi. Sebagaimana Tuhan Yesus ditangkap, diadili, dipenjarakan, dan harus mati untuk umatnya yang percaya akan kebenaran yang dia wartakan, yang dia sampaikan. Dari bilangan kecil, dan hari ini, setiap kita yang percaya kepadanya diberkati. Jadi hari ini perjuangan bangsa kita pun demikian. Di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah situasi kondisi politik yang ada di era Soeharto. Tapi kita maju dengan iman dan dukungan rakyat yang juga besar. Pelipat gandaan bagaimana kebenaran harus disampaikan, harus ditegakkan di atas negeri kami. Perjuangan hukum itu harus diperdebatkan. Perjuangan politik itu harus diperdebatkan. Meskipun resikonya kan harus ditangkap atau kita tinggal dikubur. Dipenjarakan dan menuju pintu kubur. Dibunuh. Seperti apa yang dialami oleh orang tua kita, apa yang dialami oleh negarawan bangsa kita, apa yang dialami oleh pemimpin bangsa kita, intelektual bangsa kita. Jadi hari ini ketika saya berbicara live hari ini, share, ini bagian dari bagaimana kita merefleksikan kepada generasi bangsa kita di hari macam. Kalau saudara-saudara membaca salah satu artikel yang ditulis oleh adik kita, Filipus Robaha, bagaimana beliau menulis di dalam pembukaan artikelnya bahwa dia membandingkan kehidupannya sebagai seorang anak yang tidak punya ikatan emosional dengan negarawan bangsa kita, Bapak Tom Uwaingai. Itu seperti langit dan bumi. Tapi kebenaran yang dia belajar, ada Filipus Robaha belajar, atau generasi bangsa kita hari ini sedang belajar, atau kita semua sebagai rakyat Papua yang hadir di dalam proses perdebatan hukum ketika almarhum Dr. Tom Uwaingai hadapi pemerintah Jakarta, perdebatan hukum antara pemerintah Indonesia dengan Dr. Tom Uwaingai yang adalah negarawan bangsa kita itu, bagaimana lautan manusia di kota Jayapura, bagaimana setiap kali persidangan antara Dr. Tom Uwaingai yang adalah negarawan bangsa kita hadapi pemerintah Indonesia untuk mempertanggungjawabkan kebenaran hukum, kebenaran perjuangan politik Papua merdeka di mata rakyat kita di hadapan pemerintah Indonesia. Itu bagaimana kita melihat bahwa ada dukungan rakyat yang luar biasa, yang kita, walaupun kita ada dalam situasi kondisi politik yang ya tekanan diktatornya rezim Soeharto, tapi ya kita lihat di tengah-tengah diktatornya Soeharto itu ada rasa nasionalisme yang besar yang ada pada kita semua. Kita bangkit, kita maju melawan kekuasaan militeristik itu atau kekuasaan diktator itu. Ya, walaupun akibatnya ya kita tahu tuh harus masuk penjara dan dibunuh ya. Itu yang dialami oleh almarhum Dr. Tom Uwaingai. Dengan demikian maka tidak ada atau pemimpin Papua yang bertanggung jawab untuk martabat bangsa orang Papua di dalam kota melawan pemerintah Indonesia. Itu kita belajar dalam sejarah kita. Itu fakta yang hari ini generasi bangsa kita tentunya tidak merasakan itu. Dan itu yang direfleksikan oleh adik kekasih kita,
Ketua Sonamapa, Solidaritas Nasional Mahasiswa Pemuda Papua Barat, Filipus Roba dalam artikelnya. Bagaimana belajar dari seorang negarawan bangsa kita Dr. Tom Wainggai. Dan harapan saya, harapan kita semua sebagai pemimpin, harapan kita semua sebagai seorang aktivis, kita belajar ketika ada kebenaran, ketika ada sinar kebenaran yang terpancar untuk melihat masa depan perjuangan bangsa kita ini, kita menangkan dia di hari ini dan esok. Mari kita sama-sama berdiri untuk membela kebenaran itu. Meskipun ya, orang bilang kebenaran tidak perlu dibela toh. Kebenaran itu tidak perlu dibela, karena dengan sendirinya dia akan memenangkan dirinya. Namun di hari ini, di dalam sejarah perjuangan bangsa kita, bahwa kematian Dr. Tom Wainggai itu membuat ya tanah kami, negeri kami itu seperti ada dalam dunia perang. Ketika terjadi pengiriman jenazah dari Jakarta ke negeri kami tanah air, bagaimana rakyat kita, bagaimana mereka mau memberikan sebuah rasa penghormatan yang terakhir kepada negarawan bangsa mereka. Atau di dalam berita Indonesia saat itu ketika Dr. Tom dibunuh itu ditulis bahwa masyarakat Irian Jaya itu kehilangan Nelson Mandela-nya mereka. Masyarakat Irian Jaya kehilangan kehilangan Nelson Mandela-nya mereka. Irian Jaya itu sebutan pada waktu itu. Tapi ya kita belajar bahwa kematian Dr. Tom Wainggai itu membangkitkan semangat kita. Meskipun ya Bapak Tom telah tiada, telah pergi, seperti apa yang tadi tidak kita dengar tadi ya. Tadi kita baru dengar saja dari salah satu penyampaian statement tegas dari Bapak Septinus Paiki yang adalah penanggung jawab peristiwa hukum proklamasi 14 Desember 88 di hari ini. Bahwa Dr. Tom bangkit kembali. Generasi-generasi bangsa kita di hari ini, mari kita menjadi Dr. Tom Wainggai di hari ini. Mari kita memiliki intelektual bersama untuk melawan pemerintah Indonesia secara bermartabat. Mari kita bangkit bersama-sama melawan pemerintah Indonesia dalam intelektual kita di hari ini. Mari kita sama-sama bangkit. Dan pesan hari ini adalah bagaimana kita bicara dengan pemerintah Indonesia bahwa kami punya hak cipta itu harus dikembalikan secara baik-baik. Bendera kami, bendera pusakanya orang Papua Melanesia yang disebut dengan bintang 14, yang saat ini sedang ada di tangan pemerintah Indonesia itu harus segera dikembalikan kepada kami. Konstitusi negara yang ditulis oleh almarhum Dr. Tom Wainggai, negarawan bangsa kita sebagai penulis konstitusi, 163 pasal konstitusi negara itu harus dikembalikan. Gibahen, garis besar haluan negara, itu harus dikembalikan. Jadi hak cipta intelektual kebangsaan kami yang dipertanggungjawabkan oleh Dr. Tom Wainggai sebagai sang proklamator bangsa kita, negarawan bangsa kita, bapak bangsa kita. Itu semua dokumen harus dikembalikan. Dokumen ketatanegaraan kami harus dikembalikan oleh pemerintah Jakarta. Jadi Dr. Tom Wainggai yang adalah orang tua kita semua sebagai orang Papua Melanesia, itu mati untuk negeri kita harus dibebaskan, dan kita memiliki nama negara yang berbeda dengan Indonesia. Kita memiliki sistem pemerintahan yang berbeda dengan Indonesia, karena memang kami orang Melanesia, kami punya politik
politik orang Melanesia atau punya hak sebagai orang Melanesia. Dan itu yang tercermin di dalam arti dan makna dari warna bendera kebangsaan yang dikibarkan pertama kali tanggal 14 Desember 1988. Bendera Melanesia yang dirancang, yang dijahit oleh Mama Teruko Waingai, perempuan Jepang yang mendedikasi hidupnya juga masuk penjara karena menjahit bendera Melanesia Barat itu, menjahit dengan tangannya. Istri daripada Bapak Dr. Tong Waingai, almarhum Dr. Tong Waingai, ya, Mama Teruko, menjahit bendera Melanesia yang berkibar pertama kali tanggal 14 Desember yang hari ini ada di tangan pemerintah Indonesia. Jadi hal ini yang menjadi share kami di hari ini ketika kami mengenang kematian dari Bapak Tom Waingai di hari ini. Dari exile dari Amerika kami akan lanjut menulis, kami akan lanjut memberikan argumentasi kami dalam penulisan diplomasi yang kami bicarakan kepada masyarakat internasional atau pemerintah Amerika yang saat ini ya saya berada, karena memang saya ada dalam perlindungan pemerintah Amerika karena diberikan suaka politik, bagian dari bagaimana apa yang kami yakini bahwa Papua Barat harus merdeka, politik Papua Barat, Melanesia Barat, itu yang membuat kami ada di Amerika dalam perlindungan hukum. Maka itu disebut suaka politik. Jadi di hari ini di dalam mengenang kematian Dr. Tom Waingai yang mengajarkan kita, yang mengajarkan kami untuk berjuang dimanapun kita berada. Ya, kalau hari ini ya saya punya kesempatan untuk bisa hidup di Amerika, itu karena satu perjalanan yang diberkati. Ketika saya mengingat kembali perjalanan dari tanah air, ada banyak hal yang kita sudah kerjakan. Bicara tentang persatuan, kita sudah kerja tentang persatuan itu. Kita sedang berbicara tentang bangunan negara. Kita sedang berbicara tentang konsep penyelesaian politik Papua Barat merdeka di hari ini. Hal-hal itu yang hari ini kami share bahwa, oke, Bapak Tom Waingai, hari ini kami mengenang kepergianmu, tetapi apa yang telah menjadi hak kita yang diperjuangkan, kita akan terus perjuangkan itu di hari ini. Untuk berbangsa sendiri sebagai bangsa Melanesia, berpemerintahan sendiri sebagai pemerintahan Melanesia, bernegara sendiri sebagai negara Melanesia yang terpisah dari Indonesia. Itu kami akan terus perjuangkan hingga pada waktu Tuhan kami akan kembali ke tanah air dan kembali melihat pintu kubur yang menjadi janji kami. Negeri kami harus dibebaskan ketika Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan dimanapun kita berada. Jadi kepada adik-adik, saudara-saudara yang hari ini sedang terus berjuang di dalam negeri, hadirlah menjadi seorang Dr. Tom Waingai. Memiliki konsep nasionalis. Saya sampaikan ini karena dua bendera itu. Bendera bintang 1 dengan bintang 12 itu dipertanggungjawabkan oleh negarawan bangsa kita. Dr. Tom Waingai mempertanggungjawabkan itu untuk saudara dan saya
supaya negeri kami, tanah air kami, kita perjuangkan itu harus bebas. Dan kita bisa menikmati hari kemerdekaan kita di hari esok. Dan itu adalah konsep penyelesaian politik yang sedang kita perjuangkan di hari ini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat berjuang terus.